Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu Hairunisa. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang kesetimbangan ion dan pH lautan garam. Sebelumnya kepada adik-adik semua, Ibu akan absen terlebih dahulu, yaitu Ibu mulai dari Ayo Valialanda, Nurul Nasrianti Anas, hadir, oke. Rai Frista. Oke, masih untuk ketua kelas sebentar di akhir pelajaran nanti beri catatan kepada ibu tentang teman-teman yang belum hadir serta alasannya. Oke, terima kasih. Baik, di sini sebelum kita memulai pelajaran, kepada ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Oke, jadi adik-adik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, di mana yang pertama itu mengidentifikasi perubahan warna indikator lakmus merah, lakmus biru dalam beberapa larutan garam. Kedua, memahami tentang kesetimbangan ion dan dalam larutan garam. Ketiga, menyimpulkan sifat asam basa dari suatu larutan. Dan yang terakhir, menuliskan reaksi kesetimbangan larutan garam. Oke, jadi setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai asam cuka. Sebenarnya asam cuka ini termasuk ke dalam larutan asam dan dia itu merupakan asam lemak. Tapi asam itu tidak semuanya berbahaya, atau asam ini juga bisa kita konsumsi. Seperti asam cuka, kita sering mengkonsumsi acar atau mentimun, itu kan kita menggunakan campuran asam cuka. Jadi asam cuka itu sendiri dia itu bisa ditambahkan pada makanan untuk mendapatkan rasa masam. Oke, jadi contohnya itu pada acar mentimun. Nah, mengapa asam lainnya itu tidak boleh kita masukkan ke dalam acar mentimun? Ayo, maksudnya kenapa kita hanya menambahkan asam cuka? Kita tidak bisa menggantikannya dengan asam-asam lain seperti asam klorida, air keras, padahal mereka itu sama-sama bersifat asam. Ayo, ada yang tahu? Oke, jadi adik-adik, hal itu dikarenakan setiap larutan asam dan basa memiliki kekuatan yang berbeda berdasarkan derajat ionisasinya, atau banyak sedikitnya ion H+ dan OH- yang dilepaskan, sehingga nanti akan ada golongan asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basah lemah. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke materi pokok, yaitu tentang garam. Garam ini sudah berada di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, garam yang kita bahas pada materi kali ini yaitu garam yang dihasilkan dari reaksi antara asam dan basa. Jadi, dari pengantar sebelumnya mengenai terbentuknya asam dan basa lemah, apabila mereka direaksikan akan membentuk garam. Ini beberapa contoh garam yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, di mana definisi garam itu sendiri merupakan senyawa yang terdiri dari kation logam dan anion sisa asam. Kation garam dapat dianggap berasal dari suatu basa, sedangkan anionnya berasal dari suatu asam. Dari hasil suatu percobaan diketahui bahwa sifat larutan garam bergantung pada kekuatan relatif asam basa penyusunnya. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis garam serta bagaimana cara terbentuknya garam, yaitu di mana garam yang dari asam kuat dan basa kuat dia akan bersifat netral. Sedangkan garam dari asam kuat dan basa lemah dia akan bersifat asam. Dan garam dari asam lemah dan basa kuat dia akan bersifat basa. Jadi begini adik-adik. Jadi apabila asam kuat dan basa kuat kita reaksikan secara bersamaan, mereka akan terbentuk garam yang bersifat netral karena kedua belah pihak mereka mempertahankan sifat keasaman dan kebasahannya sendiri. Nah, jadi garam dari asam lemah dan basa lemah itu dia bergantung pada harga tetapan ionisasi asam dan tetapan ionisasi basanya, yaitu dilambangkan dengan Ka dan Kb. Oke, jadi
dapat disimpulkan apabila Ka-nya besar dari Kb, maka hasilnya dia akan bersifat asam. Dan apabila Ka-nya kecil dari Kb, maka hasilnya akan bersifat basa. Namun, apabila Ka-nya sama dengan Kb, dia itu akan bersifat netral. Oke adik-adik, jadi kita lanjut ke konsep hidrolisis. Hidrolisis ini merupakan istilah umum yang digunakan untuk reaksi zat dengan air. Menurut konsep hidrolisis, komponen garam, kation, atau anion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah bereaksi dengan air terhidrolisis. Hidrolisis kation menghasilkan ion H3O+, H+, sedangkan hidrolisis anion menghasilkan ion hidroksida OH-. Adik-adik, jadi apabila garam dari asam kuat dan basa kuat direaksikan, maka dia tidak akan terhidrolisis. Dengan demikian larutannya bersifat netral. Salah satu contohnya yaitu NaCl, di mana apabila Na+ ketemu dengan H2O, dia itu tidak akan ada reaksi. Begitu juga sebaliknya, apabila Cl- direaksikan dengan H2O, dia itu tidak ada reaksi. Jadi larutan yang dihasilkan dari NaCl ini adalah larutan netral. Nah, jadi apabila garam dari basa kuat dan asam lemah dia direaksikan, itu akan mengalami hidrolisis sebagian, yaitu hidrolisis anionnya yang berasal dari asam lemah. Dan hidrolisis anion itu akan menghasilkan ion OH- sehingga larutannya itu bersifat basa. Nah, jadi contohnya itu ada NaCH3COOH. Nah, di sini Na+ direaksikan dengan H2O, dia itu tidak ada reaksi. Namun CH3COO- dia apabila direaksikan dengan H2O, dia itu mengalami hidrolisis sebagian menjadi CH3COOH plus OH-. Kita lanjut menghitung pH larutan garam. Nah, jadi contohnya itu garam dari asam kuat dan basa kuat apabila dia direaksikan itu tidak mengalami hidrolisis atau pH-nya itu bersifat netral, di mana pH yang bersifat netral sama dengan 7. Nah, jadi jika garam dari basa kuat dan asam lemah itu direaksikan, itu akan mengalami hidrolisis, namun hidrolisis parsial, yaitu hidrolisis anion. Nah, di mana rumus menghitungnya yaitu OH- sama dengan akar KW per Ka kali M, di mana KW itu merupakan tetapan ionisasi kesetimbangan air, sedangkan Ka merupakan tetapan ionisasi asam lemah, M konsentrasi anion yang terhidrolisis garam asam kuat dan basa lemah. Jadi ini adalah rumus menghitung pH larutan garam. Oke, terima kasih adik-adik karena telah mengikuti penjelasan Ibu dari awal sampai akhir. Sebelum Ibu menutup, Ibu akan memberikan salah satu contoh mengenai asam-asam yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti jeruk. Jeruk itu merupakan asam sitrat, kemudian cuka merupakan asam asetat, kemudian ada juga tawon yang cairannya itu termasuk ke dalam asam format, atau semut juga dia merupakan asam format. Kemudian kita biasa kalau kita sakit mah kita bilang asam lambung kita naik. Jadi itu asam lambung itu nama kimianya itu merupakan asam klorida. Ada juga kalau kita menggunakan mobil-mobil atau motor, itu kita ada satu unsur yang melekat pada mobil atau motor kita yang namanya aki. Nah, aki itu juga dia berisi asam sulfat. Jadi teman-teman semua serta adik-adik semua itu adalah contoh-contoh asam yang melekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih sebelumnya. Dan untuk ketua kelas silakan kumpul nama-nama absen kita pada hari ini. Dan Ibu mengucapkan terima kasih dan alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.